Baik, perkenalkan nama saya Orhan Mumpuni Gultom dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023 dengan NIM 333230119. Saya dari Praktikan Pengendalian dan Penjaminan Mutu dari shift 2 kelompok 22. Di sini saya akan menyelesaikan study case yang berjudul modul 1 dengan judul peta kendali variabel dan fishbone diagram. Di mana pada soal nomor 1, sebuah PT Siko bergerak di bidang produksi kertas kemasan food grade. Salah satu karakteristik mutu yang dipantau yaitu tingkat kelembapan kertas atau dalam satuan persen untuk memastikan daya tahan dan kualitas kemasan makanan. Divisi Quality Control atau QC melakukan pengontrolan kualitas dengan mengambil sampel selama 20 hari produksi. Setiap hari, 10 lembar kertas dipilih secara random untuk diuji tingkat kelembapannya. Adapun ini hasil uji kelembapan untuk setiap tabel telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Dan ini merupakan hasil ujinya dari tanggal produksi selama 20 hari dengan setiap 10 lembar kemasan kertas. Di mana yang menjadi pertanyaan adalah, pertama, hitung batas kendali atas dan batas kendali bawah untuk pusat proses center line. Dan buatlah peta kendali berdasarkan data tabel 1. B. Menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Jadi nomor satu di sini menggunakan peta kendali X bar R, di mana karena jumlah sampelnya itu ada 10 dan tidak lebih. Di mana mula-mula kita ke Minitab, di sini ada soal nomor satu, ada soalnya ada dan berikut ini merupakan ada dua sudah ada dua grafik di mana di sini adalah grafik rata-rata, adapun juga grafik rata-ratanya di UCL-nya batas atasnya sebesar 8,0866, lalu rata-ratanya sebesar 7,914 dan batas bawahnya sebesar 7,7414. Sedangkan pada range-nya di mana UCL-nya sebesar 0,995, range-nya atau rata-rata sebesar 0,56 dan LCL sebesar 0,125. Di mana di sini berdasarkan soal, apakah apakah di sini menggunakan pola yang tidak wajar pada peta kendali, apakah proses peta tersebut sudah terkendali dari tampilan dari grafik yang sudah ditampilkan sudah, karena di sini tuh tidak melanggar aturan di mana batas batas bawah dan batas atasnya itu tidak melebihi batas yang telah dianjurkan. Maka dari itu sudah memenuhi syarat. Selanjutnya pada nomor 2 PT Optik Nusantara memproduksi kamera DSLR profesional untuk fotografer dan videografer. Salah satu karakteristik mutu yang menentukan kualitas gambar yaitu jarak focal length atau jarak dari mounting lens ke sensor, yang harus dijaga dengan presisi tinggi untuk memastikan ketajaman gambar optimal. Mengingat nilai ekonomis karena DSLR yang sangat tinggi, sekitar 18 juta sampai 30 juta per unit, dan proses pengujian menggunakan alat kalibrasi optik presisi tinggi yang memerlukan pembongkaran total kamera, serta dapat merusak sirkuit elektronik sensitif. Maka, Departemen Quality Control atau QC dapat melakukan destructive testing terhadap terhadap satu unit kamera per minggu dari setiap batch produksi. Setiap unit yang dipilih secara random sampling dan kemudian menggunakan menggunakan laser, diperiksa menggunakan laser interferometer dengan akurasi 0,001 mm. Data hasil pengukuran jarak focal length kamera DSLR dalam mm yang dikumpulkan selama 1 bulan produksi telah dicatat sebagaimana ditampilkan. Di mana di sini ada tanggal produksinya itu selama 30 hari dan ini merupakan jaraknya dalam milimeter. Di mana target spesifikasi jarak focal length kamera DSLR adalah 44,50 kurang lebih 0,15 mm untuk memastikan kompatibilitas optimal dengan berbagai jenis lensa untuk menghasilkan ketajaman gambar sesuai standar fotografi profesional. Di mana di sini kita menghitung batas kendali atas dan batas kendali bawah untuk pusat proses center line dan buatlah kendali peta berdasarkan tabel 2. Lalu 2, menggunakan pola aturan tidak wajar pada peta kendali, apakah sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan dari proses tersebut. Langsung ke mini tab-nya aja. Di mana di sini kita menggunakan
soal di mana di sini menyelesaikan prosesnya dengan menggunakan IMR karena di sini bersifat data tunggal ataupun datanya itu individual, yaitu yang ditanya itu cuma satu, yaitu jarak focal length. Di mana di sini nilai tabel rata-rata grafik rata-ratanya itu UCL-nya sebesar sebesar yang ini, mohon maaf di sini karena hanya satu bagian saja data individu, yaitu jarak di sini UCL-nya sebesar 44,5897, X rata-ratanya sebesar 44,498, dan LCL-nya sebesar 44,4603. Setelah itu dilakukan pengujian range, di mana UCL-nya ini sebesar 0,1127, nilai MR-nya itu sebesar 0,0345, dan LCL-nya itu adalah 0. Dengan demikian, apakah proses ini sudah terkendali? Jawabannya sudah, karena di sini sudah menggunakan rata, di sini tidak melewati ketentuan, baik di atas melewati UCL maupun LCL. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 3, di mana soal nomor 3 itu PT Osik Manufacturing merupakan produsen ban mobil yang mengutamakan keselamatan berkendara. Karakteristik mutu yang dikontrol dalam proses produksi ban yaitu tekanan burs ban besi untuk memastikan standar keamanan internasional. Departemen Quality Control melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan selama 12 bulan berturut-turut. Pada setiap bulan, 12 unit sampel ban diambil secara random dari jalur produksi untuk diuji tekanan bursnya menggunakan burst pressure tester. Hasil uji tekanan burs untuk setiap sampel ban telah dicatat sebagaimana ditampilkan, di mana ini merupakan hasil dari tabelnya selama 12 bulan setiap bulannya. Pertama, hitung batas kendali dan batas bawahnya, atas atas dan bawah pusat proses sentral lain dan buat kendali. Lalu menggunakan proses pola yang tidak wajar pada peta kendali, apakah proses tersebut sudah terkendali. Nah, untuk soal tinggi nomor 3, di mana di sini pada soal nomor 3, sini batas, sini ada batas kendalinya, di mana di sini soal nomor 3, mula-mula kita menginput datanya, di mana data yang diperoleh ini merupakan data dari di sini, dari tabel yang sudah diinput, di mana di sini menggunakan X bar S, mula-mula kita input dulu datanya, habis itu kita menghilangkan kolom satu dari soal ketiga, di mana data soal ini kita kurangkan agar tidak mempengaruhi data saat dimasukkan, karena di sini yang bulan ini dirasa tidak diperlukan. Ya, sudah berhasil. Selanjutnya kita membuat peta kendali S. Mana peta kendali S ini membuat peta kendali S yaitu PCC, di mana di sini merupakan peta kendalinya. Lalu setelah itu kita melihat data yang keluar batas kendali. Di sini untuk saat ini ada peta, peta yang keluar batas kendali untuk saat ini masih 0, integer 0, dan numeriknya sebesar 0. Habis itu kita summary peta S. Ya, sudah diperoleh. Ada kontrol, ada number summary-nya, ada number 12, ininya 12. LCL-nya diperoleh sebesar 0,46538684 dan LCL-nya sebesar 2,1674462. Selanjutnya kita membuat peta kendali X bar-nya, di analis kendali X bar-nya dari tekanan ban. Ya, di sini sudah terlihat. Di sini ada number of center-nya itu sebesar 1,468806, standar deviasi 1,151013, LCL sebesar 1456837, UCL sebesar 1476774. Di sini ada yang di sini UCL dan LCL-nya terdapat di luar kendali. Di sini tuh ada yang di luar. Untuk melihat lebih spesifik, maka dari itu kita melihat data yang di luar kendali. Ya, di mana data yang keluar itu adalah data ke-9 dan data kelima. Habis itu kita melihat lagi data yang di luar kendalinya. Adapun juga data data yang dikeluarkan kendalinya sama seperti sebelumnya, di mana sesuai, di mana 1,456837 dan 1,476774 masing-masing LCL dan UCL. Setelah itu kita hapus data keluar yang keluar kendali, yaitu kurangi 5 dan 9.
sudah dihapus dan kita lakukan kembali, kita run dengan melakukan peta kendali expert perbaikan. Ya, di sini adalah hasil dari perbaikannya setelah kita mengeluarkan data kelima dan data kesembilan dari luar kendali. Setelah itu kita melihat ringkasannya. Ya, setelah diperoleh, setelah dilakukan perbaikan, hasil yang diperoleh pada LCL adalah 1459,033 dan UCL 148,0802. Selanjutnya kita sinkronisasi dengan Minitab. Pada soal nomor 3, di mana rata-ratanya itu sebesar 1,4 1,4787 dan rata-ratanya sebesar 1,4681 dan LCL-nya sebesar 1,45514, di mana di sini data yang dikeluarkan kendali adalah data kelima dan data kesembilan sama mini seperti RStudio. Setelah dilakukan perbaikan, setelah dilakukan perbaikan juga hasilnya dapat tinggi, di mana di sini ada UCL-nya, ada range itu sebesar 2,167, standar deviasi sebesar 1,316 dan LCL 0,465. Maka dari itu dapat disimpulkan apakah proses tersebut sudah terkendali? Alasannya belum, karena di sini terdapat bagian yang melanggar peta kendali, di mana di sini keluar dari batas UCL dan LCL-nya sehingga belum dinyatakan belum terkendali. Maka dari itu, seperti sebelumnya dilakukan solusi, yaitu melakukan peta perbaikan, di mana peta perbaikan tersebut kita menghilangkan baris bagian kelima dan bagian kesimpulan. Maka dari itu, barulah dapat dinyatakan terkendali. Baiklah, kita beralih ke soal nomor 4. Lalu pada soal nomor 4 ada PT Siko Footwear merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu kulit berkualitas untuk pasar domestik dan pasar ekspor. Setelah dilakukan evaluasi kualitas menggunakan pendekatan statistical quality control, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu kritis seperti kekuatan jahitan, ketahanan sol, finishing permukaan, dan kerataan bentuk menunjukkan hasil yang tidak memenuhi standar. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan cacat produk, quality control melakukan analisis menggunakan fishbone diagram atau cause and effect diagram dengan melakukan pendekatan 6M, Man Machine Method, Material Measurement, dan Environment, di mana di sini adalah hasil investigasinya berupa seperti 6M dan 6M-nya itu. Di sini kita menyelesaikannya dengan menggunakan Minitab dan RStudio. Baik, di sini kita ready saja. Di sini dari sheet ini kita sudah diperoleh dari Excel-nya. Langsung kita run saja. Habis itu kita membuat fishbone diagramnya dari yang sudah diperoleh, dari yang sudah ditanyakan. Baik, di sini adalah hasil dari fishbone-nya, di mana di sini ada cause and effect-nya dari fishbone tersebut. Selanjutnya kita beralih ke Minitab, di mana di sini sama, di mana di sini adalah ada enam permasalahannya, di mana seperti operator kurang teliti, ada main operator kurang teliti dan operator kurang terlatih, ada metode SOP pemotongan tidak konsisten, proses perekat tidak standar, dan waktu pengeringan bervariasi, dan measurement penggunaan dimensi sol tidak tepat, dan pengukuran ketebalan perekat tidak tepat. Mungkin hasilnya sesuai. Baik, sekian dari yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.